Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Alif Nur Fadila akan mempresentasikan tema ke-8 tentang tata cara menghitung dan membayar zakat serta adab pembayar dan penerima zakat. Pembahasan pertama tentang tahapan penghitungan zakat. Seorang muslim ketika hendak menghitung zakat dari hartanya, hendaknya mengikuti tahapan-tahapan berikut. Nomor 1, menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun, baik berupa barang, uang, maupun lainnya, serta memerinci kekayaan yang masuk daftar aset wajib zakat. Nomor 2, menentukan kategori zakat dari harta tersebut, apakah termasuk zakat pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Nomor 3, menentukan dan menghitung total pengeluaran, meliputi biaya kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan, biaya yang berhubungan dengan operasional kerja, perlunasan hutang. Nomor 4, menghitung sumber aset wajib zakat atau penghasilan neto sebagai objek zakat, yaitu dengan cara aset kekayaan dikurangi pengeluaran. Nomor 5, mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahap kedua. Nomor 6, membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dalam tahap keempat dengan nisab yang telah ditentukan di tahap kelima. Jika sumber zakat melebihi dan menyamai besaran nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, maka belum wajib membayar zakat. Selanjutnya, nomor 7, menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Volume persentase aset zakat berkisar pada 2,5% untuk zakat uang, barang dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang. 5% untuk zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya. 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairannya dari air hujan atau mata air. 20% untuk zakat barang tamuan atau rikaj. Tahapan yang terakhir, menghitung tarif zakat, yaitu dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dari tahapan keempat dengan volume persentase zakat sesuai kategori tahapan ketujuh. Pembahasan yang kedua tentang syarat sah pembayaran zakat. Agar pembayaran zakat sah secara agama harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya niat dari muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli fikih pada umumnya berpendapat agar ibadah ini berharga di sisi Allah harus disertai niat. Niat menurut mereka merupakan syarat sah pembayaran zakat. Dan yang kedua, pemberian kepemilikan harta zakat dari muzaki kepada mustahik atau kepada petugas zakat. Agar pembayaran zakat sah, maka penyaluran zakat harus berupa pemberian dan kepindahan hak milik harta kepada para mustahik. Jika penyaluran zakat berupa pinjaman atau pemberian hutang yang harus dikembalikan, maka penyerahan zakat itu tidak sah, karena tidak ada pemberian kepemilikan. Selanjutnya, membayar zakat langsung ke mustahik atau ke amil. Penarikan zakat pada dasarnya adalah tugas amil zakat, sebagaimana dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedang jika muzaki ingin membayar zakat, sebenarnya dibolehkan membayar melalui amil zakat atau membayar secara langsung ke mustahik secara sendiri. Berikutnya tentang membayar zakat dengan nilai uang. Ketika seorang berkewajiban zakat seekor kambing atau kambingnya, atau seekor onta untuk ontanya, atau sekian kilo untuk tanamannya, maka ia diperbolehkan membayar dengan uang senilainya. Pandangan ini dipegangi oleh mazhab Hanafi. Mereka mendasarkan pendapatnya ini dengan hadis Mu'ad bersama dengan penduduk zaman, yang artinya, bayarkan kepadaku dengan kain yang panjangnya 5 hasta atau pakaian senilai zakat, karena yang demikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di Madinah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari. Pembahasan selanjutnya tentang mengqadha zakat yang belum terbayar. Zakat yang sudah menjadi kewajiban seseorang tidak akan pernah gugur sebelum dibayar, meskipun telah lewat beberapa tahun. Menurut jumhurul ulama, zakatnya diambil secara keseluruhan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Bahkan, zakat tidak gugur karena kematian. Ia tetap harus dibayarkan dari harta peninggalan, meskipun tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Ini pendapat jumhur yang didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, yang artinya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Saihan.
Pembahasan berikutnya adalah tentang adab dan etika dalam membayar zakat. Pertama, mengikhlaskan niat karena Allah, tidak mengharap balasan dari manusia. 2. Memilih harta terbaik dan yang paling disukai untuk zakat. 3. Zakat yang dibayar berasal dari harta dan usaha yang halal. 4. Menghormati penerima zakat dan tidak menyakiti mereka. 5. Menyegerakan membayar zakat. Yang nomor 6, merahasiakan pembayaran zakat, bersyukur dan menjauhkan diri dari kesombongan dan bangga diri. 8. Tidak menganggap besar apa yang disedekahkan. 9. Berdoa ketika menyerahkan zakat. Salah satu redaksi doa yang diucapkan muzaki adalah hadis Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman, yang artinya, ya Allah, jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya adalah adab dan etika petugas zakat atau amil. Pertama, bersikap amanah, jujur, dan profesional. 2. Murah senyum dan tidak berlaku zalim dalam melaksanakan tugas. 3. Mengambil zakat dari setiap harta yang bernilai sedang. 4. Tidak memfungsikan harta zakat kecuali sesuai dengan ketentuan syariat. 5. Mendoakan para muzaki. Pembahasan yang terakhir adalah adab dalam menerima zakat. Pertama, menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela. Hendaknya orang yang menerima pemberian zakat menerima harta tersebut dengan lapang dada, berapapun zakat yang diberikan kepadanya. Kelapangan dada itu merupakan cerminan dari keridhaan kepada petugas zakat dan lebih jauh keridhaan kepada Allah. Allah mencela orang yang tidak lapang dada dalam menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-58, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Yang kedua adalah mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat. Salah satu adab dalam menerima zakat adalah mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat dengan kebaikan. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga adalah mempergunakan harta zakat untuk kebaikan. Salah satu bentuk terima kasih kepada para muzaki dan petugas zakat adalah menggunakan harta yang diterima untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Kulu wasrobu walbasu wattasaddaqu fi ghairi israfi wala makhilah. Artinya, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan, serta merasa bangga dan sombong. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.